Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, seperti biasanya kita akan mengawali kajian kita malam hari ini dengan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang golongan yang kedua yang Allah sebutkan di awal surat Al-Lail, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan tadi adalah orang-orang yang memiliki beberapa sifat jelek. Dan kita sudah bahas sifat yang pertama, yaitu wa ammamam bakhila. Sifat apa? Pelit. Jadi orang yang punya sifat pelit, maka dia akan menderita kesulitan, kesusahan di dunia dan di akhirat. Dan ini kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu. Adapun malam hari ini kita akan mengkaji sifat yang kedua. Sifat jelek yang kedua. Yang seandainya dimiliki oleh seseorang maka dijamin dia akan kesulitan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh golongan yang akan mendapatkan kesulitan adalah sifat wastaghna, istaghna. Apa artinya? Kalau secara bahasa artinya adalah orang yang merasa tidak butuh. Apa? Merasa tidak butuh. Itu kalau diterjemahkan secara letterlek, nggak butuh. Cuman di sini maksudnya nggak butuh sama siapa. Para ulama kita sebagaimana Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak butuh di sini adalah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam kitab tafsir yang lainnya seperti tafsir Al-Baghawi dan juga Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi disebutkan merasa tidak butuh kepada pahala dari Allah. Di dalam tafsir yang lain, tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin merasa tidak butuh kepada rahmat Allah. Inilah sifat tercela. Siapa yang memilikinya maka dijamin dia akan kesulitan di dunia dan di akhirat. Ketika dia merasa apa tadi? Tidak butuh kepada Allah. Dan ini tentunya menunjukkan adanya sifat congkak
Apa congkak? Sombong. Kok bisa-bisanya hamba yang lemah merasa tidak butuh kepada siapa? Allah. Pembantu saja merasa butuh sama siapa? Majikannya. Kuli bangunan saja merasa butuh kepada mandornya. Karyawan pabrik saja merasa butuh kepada bosnya. Mahasiswa butuh kepada dosennya. Padahal apa sih yang dicari dari dosen? Nilai. Terus kalau jenengan nggak dapat nilai mati? Enggak kan? Tapi kita merasa butuh. Yang dibutuhkan oleh pembantu dari majikannya apa? Gaji. Apa terus kalau jenengan nggak dapat gaji dari majikan terus kiamat? Kan enggak. Paling kelaparan sebulan. Kelaparan sebulan kok paling. Lah, kalau pembantu saja merasa butuh dengan majikannya, padahal yang diharapkan dari majikannya adalah gaji. Mahasiswa merasa butuh kepada dosennya, padahal yang dicari dari dosennya cuma nilai. Mau minta A apa? B atau C masih naik enggak? Masih. Ya lumayan lah. Ya. Kalau misalnya orang-orang tadi merasa butuh kepada orang lain, masa seperti kita yang hamba itu enggak butuh sama Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang makhluk masa enggak merasa butuh kepada Khaliq. Apa Khaliq? Pencipta. Kita ini akan terus membutuhkan Allah setiap saat. Setiap detik kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, alhamdulillah makanan sudah tersaji di depan saya Ustaz. Masa saya masih butuh Allah? Sudah siap Ustaz. Sudah siap. Tinggal apa? Makan. Masa masih butuh sama Allah? Masih? Masa? Bisa enggak Allah menghalangi enggak jadi makan? Masa? Sudah siap tinggal makan saja. Bisa Allah menghalangi? Contohnya? Lampu mati. Masih bisa, cuman kewalik. Ya. Tahu-tahu tangannya nggak bisa gerak. Alias ujuk-ujuk stroke. Atau stroke enggak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah stroke enggak bisa digerakkan semua, tapi enggak mungkin bisa makan. Karena kolesterolnya tinggi. Minuman segala jenis manis-manis enak-enak, mau minum enggak bisa. Padahal tinggal minum saja. Karena gulanya naik. Ya. Itu kan penyakit yang serem-serem ya. Bahkan dengan penyakit yang kelihatannya ringan saja kita enggak bisa. Enggak bisa makan. Apa itu? Sariawan atau sakit gigi. Hanya dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihalangi dengan sariawan yang seberapa? Seujung kuku. Enggak bisa makan kita. Atau gigi yang tahu-tahu berlobang ya, dan ulatnya lagi menggeliat di dalam. Padahal lubangnya cuma kecil, gak jadi kita makan. Cuma masalah makan saja, enggak. Anda pikir udara yang ada di sekeliling kita sedemikian banyaknya, itu otomatis langsung bisa kita hirup tanpa ada bantuan dari Allah? Gak bisa. Allah Maha Kuasa untuk menghalangi kita dari udara tersebut. Tahu-tahu sesak nafas. Asmanya kambuh. Atau itu kan penyakit yang serius-serius ya. Atau ujuk-ujuk pilek. Ya, mampet. Itu gak bisa kita. Makanya salah satu nama Allah
yang disebutkan dalam sebuah surat favorit kita dalam sholat, surat apa? Al-Ikhlas. Iya kan? Surat favorit kan? Ya. Kawit TK nganti tua suratannya Al-Ikhlas terus. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Salah satu nama Allah adalah As-Somad. Coba yang favoritnya surat Al-Ikhlas. Dari kecil sampai tua. As-Somad gue artinya apa? Nah, yang favoritnya surat Al-Ikhlas. Masa sebidak tahun orang paham? 60 tahun baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad gak paham? Ini orang kebangetan. As-Somad artinya kata para ulama adalah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Itu artinya apa? As-Somad. Jadi ketika kita membaca Allahus Somad, maka artinya adalah Allah maha sempurna dalam sifatnya. Karena saking sempurnanya ini, maka seluruh makhluk pasti butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali laki-laki atau perempuan. Besar, kecil, tua, muda. Murid, guru, mahasiswa, dosen, ustadz, jamaah, santri, kiai, pejabat, rakyat jelata, orang miskin, orang kaya, semuanya butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, maka itu adalah merupakan karakter yang tercela. Dan setiap sifat yang jelek, maka akan melahirkan sifat jelek yang lainnya. Jadi ulama salaf kita mengatakan, sifat jelek akan melahirkan sifat jelek yang lainnya. Kebalikannya, sifat positif akan melahirkan sifat positif yang lainnya. Sifat jelek melahirkan sifat jelek yang lainnya. Mabok. Mabok. Apakah berhenti sampai mabok saja? Enggak. Akan melahirkan perilaku jelek yang lainnya. Apa itu? Zina. Makanya biasanya itu sudah satu paket. Ya. Non sewu, joget-joget. Apa itu? Kalau di diskotik lagi apa istilahnya itu? Dugem. Dugem siapa? Enggak tahu ya. Dug gem gitu ya. Dunia gemerlap katanya. Ya, makanya lampunya kan mati murup. Tapi kok ya coba jenengan murup mati gimana? Oh yang berarti masih waras. Ya. Kalau misalnya mati murup kok malah menikmati, berarti ki semanjan ora sehat. Awalnya kayak gitu. Nanti habis itu mabok. Setelah mabok apa? Zina. Setelah zina minta supaya bayinya digugurkan. Itu rentetan seperti itu. Maksiat akan menghasilkan maksiat yang lain. Korupsi, maksiat. Nanti akan menghasilkan maksiat yang lain. Apa itu? Bohong. Makanya ketika ketangkep korupsi, enggak, saya enggak korupsi, berani saya potong lehernya. Bohong kan ya? Korupsi terus menghasilkan apa? Bohong. Ternyata bohongnya enggak mempan, dimasukkan penjara, pengen cepat keluar, apa? Nyuap. Tuh kan?
Yang namanya karakter jelek akan melahirkan karakter jelek yang lainnya. Nah, merasa tidak butuh kepada Allah ini jelek atau tidak? Jelek. Pasti akan melahirkan sifat jelek yang lain. Di antaranya sifat jelek yang akan dilahirkan dari perasaan tidak butuh kepada Allah adalah sikap melampaui batas. Apa? Sikap melampaui batas. Ketika orang sudah tidak merasa butuh kepada Allah, maka buntutnya dia akan melampaui batas. Maksudnya adalah akan terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Terjang saja. Enggak peduli halal, haram. Dan ini sudah pernah kita pelajari di dalam surat Al-Alaq. Surat Iqra. Yaitu ketika kita membahas ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa bunyinya? Aja diurut. Ya wis, saya kasih depannya. Kalla. Kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu betul-betul melampaui batas. Kenapa manusia melampaui batas? Jawabannya ayat berikutnya. Ar-ra'ahus taghna. Karena dia sudah merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh kepada yang lainnya akan mengakibatkan seorang ini menjadi melampaui batas. Makanya coba perhatikan. Orang-orang yang merasa dirinya punya segalanya, lihat perilaku kesehariannya. Orang kaya raya, dia merasa segala sesuatu bisa membayar. Coba lihat kalau tidak beriman ya, kalau tidak beriman. Kalau kaya beriman bagus. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Terus Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu bagus, kaya tapi beriman. Ini enggak. Ketika seorang kaya dan dia tidak beriman, lihat perilakunya. Tidak pernah mau tegur sapa sama siapa? Sama tetangganya. Diajak kerja bakti enggak pernah mau berangkat. Nek temboke urung didhuwuraken ditambahi beling, tambahi kawat berduri plus listrik urung marem. Tambahi anjing apa? Herder. Lihat semena-mena. Karena dia merasa tidak butuh dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya dia berbuat semena-mena melampaui batas. Memang teori sosialnya itu seperti itu. Salah satu teori ilmu sosial, ketika seorang sudah merasa besar, kaya, dan tidak membutuhkan orang lain, maka dia akan cenderung untuk bertindak semena-mena. Ketika belum menduduki posisi kursi anget, maka dia merasa butuh dengan konstituennya, butuh dengan para pemilihnya, konstituennya. Tapi begitu sudah naik, kelalen, janjinya apa baik. Ya. Karena saking angetnya kursi yang diduduki. Cuman tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Jadi kekayaan, kemudian kesehatan, kekuasaan itu bagaikan pisau bermata dua. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Bisa mengantarkan orang yang mendapatkan kekuasaan itu kepada kebaikan atau kepada keburukan. Kesehatan juga sama. Coba kadang-kadang kalau kita sehat, terus sehat, itu kita jadi jarang berdoa. Berdoa minta apa? Sehat. Tapi coba lihat ketika sedang sakit. Kepriwe? Wah, lendonga itu kayaknya enggak pernah sekhusyuk saat itu.
Atau ketika lagi diuji dengan ujian yang berat. Istri kita mau lahiran. Normal-normal saja. Sekian kali periksa ke bidan normal. Di USG normal. Menjelang kelahiran normal. HPL-1 posisi bayi sudah kepalanya di bawah. Udah ideal. Allahu Akbar. H-1 seperti itu, pas HPL-nya bayinya ngulet. Aduh. Tahu-tahu balik kakinya yang di bawah. Sungsang. Bedanya wah, ibu jenengan harus banyak-banyak posisi kayak orang sujud supaya bayinya balik lagi. Ternyata mungkin bayinya keenakan dengan posisi itu. Mungkin malah tidur. Kon balik-balik orang tuh. Akhirnya bedanya memfonis, wah gak bisa ini. Ini harus disesar. Dan saat itu lagi gak ada duit. Betul-betul gak ada duit di rumah. Buat makan aja sulit. Maka mau gak mau dia akan pergi ke masjid. Sholat 2 rakaat. Kira-kira doangannya kayak apa? Coba doanya kayak apa kira-kira? Antara ketika bayinya itu normal. Kemudian dari bidannya, Pak ini bayi Bapak insya Allah gak ada gangguan, sehat walafiat. Ibunya juga tekanan tensi darahnya juga baik. Insya Allah akan nyaman-nyaman saja. Kira-kira saat itu kalaupun kita berdoa. Ada sebagian orang, dokter Rewis ahli. Atau duit sudah siap. Ya. Apakah saat itu kita akan berdoa seperti kekhusyuan kita? Saat berdoa kepepet karena tidak ada uang dan kita dalam kondisi terdesak seperti itu? Jawabannya tidak. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang mencabut sebagian dari karunia-Nya dari tangan kita. Entah itu harta, entah itu kesehatan, entah itu kekuasaan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita mau menunjukkan perasaan butuh kita kepada siapa? Allah. Kayak tadi misalnya, dalam kondisi istri sudah mau lahiran, sudah bukaan bahkan, tapi anak ini masih tetap sungsang. Saat itu kita betul-betul merasa butuh, ya Allah saya ini butuh kepadamu. Dan perasaan butuh kepada Allah inilah salah satu dari puncak tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual sholat, puasa, haji, dan seterusnya, zakat. Tapi perasaan kita ini membutuhkan Allah, itu adalah salah satu di antara puncak tertinggi kondisi ibadah seorang hamba kepada Allah. Makanya itu harus kita asah. Harus asah. Cara ngasahnya gimana? Banyak-banyak berdoa. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada apa? Sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Jadi doa itu kedudukannya istimewa sekali di sisi Allah. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita menampakkan perasaan butuh kita sama siapa? Sama Allah. Dan itulah hakikat seorang hamba. Hamba itu membutuhkan kepada tuannya.
Kalau tidak merasa butuh kepada tuannya berarti dia bukan hamba. Maka keliru pemahaman sebagian orang yang mengatakan donga apa Allah nggak tahu kalau kita butuhnya ABC. Allah kan tahu isi hati kita. Yang namanya orang ikut ujian seleksi ya pengennya apa? Lulus. Allah kan tahu keinginan kita. Gak usah kita apa? Ngomong, ya Allah aku pengen lulus. Kayak ngajari Allah saja. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa panjenengan berdoa? Padahal Allah tahu sebelum panjenengan berdoa apa yang akan jenengan ucapkan. Allah tahu nggak? Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Ketika kita masih di perut kita, Allah tahu seluruh kebutuhan kita. Kenapa kita tetap berdoa sama Allah? Bismillah. Kenapa? Panjenengan berdoa enggak? Terus kenapa? Butuh. Itu tok. Allah kan tahu. Pertama, karena Allah nyuruh kita berdoa. Berarti ketika kita berdoa sedang menjalankan perintah Allah. Di mana Allah nyuruh kita berdoa? Di dalam banyak ayat. Dalam sebuah ayat yang kita hafal semua, surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah atau bukan? Perintah. Masa sudah disuruh berdoa terus moh? Kira-kira ini beradab atau tidak? Tidak beretika. Allah yang nyuruh kita berdoa. Makanya kita berdoa walaupun Allah tahu isi dari hati kita. Kita tetap berdoa karena memang Allah yang menyuruh kita untuk berdoa. Dan juga di dalam doa itu kita sedang menampakkan apa tadi? Perasaan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh kepada Allah kita, tapi Allah butuh enggak sama kita? Allah butuh enggak sama kita? Tidak. Kita butuh sama Allah, tapi Allah enggak butuh sama kita. Kita butuh sama Allah, makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah. Fakir. Fakir itu artinya apa? Butuh. Kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir sampai kita meninggal, bahkan sampai nanti di hari kiamat kita butuh Allah. Ketika kita berada di perut ibu kita butuh Allah. Butuh apa? Butuh apa kita dari Allah? Butuh supaya makanan dari ibu kita yang dimakan sama beliau bisa ngalir kemana? Ke dalam perut kita. Saat kita masih jadi janin di perut ibu kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tutup apanya? Salurannya gimana? Mati. Sejak di dalam perut ibu kita sudah butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir butuh Allah enggak? Makanya tadi apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah nunggui anak saya yang ketiga. Lahiran itu qadarullah memang spesial. Jadi darah yang keluar itu bukan darah seperti umumnya. Ya kalau orang melahirkan memang keluar darah. Tapi ini darahnya itu kayak keran keluarnya. Masya Allah. Betul-betul saat itu kita merasa butuh sekali sama Allah. Sampai agar darahnya itu mampet, ya, sampai dimasukkan perban sekian meter ke dalam perut.
Dan selama semalam suntuk saya nggak boleh tidur. Harus terus megangi perutnya istri sambil dilus-lus terus. Supaya nggak tidur. Bahaya kalau sampai tidur. Dan istri juga nggak boleh tidur. Bayangkan orang baru melahirkan kan apa? Capek pengen istirahat. Ya Allah saat itu ya butuh banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bayi lahir masih butuh? Masih. Kita butuh agar Allah mau membuka mulut bayi kita sehingga bayi kita nangis. Ya. Makanya kalau ada bayi lahir kok diem saja. Malah kita jadi apa? Was-was. Jadi menang baik. Begitu nangis malah kita apa? Seneng. Allah buka mulutnya. Apakah hanya setelah nangis saja kita kemudian jadi gak butuh sama Allah? Masih butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana anak kita itu mau minum ASI dari siapa? Dari ibunya. Padahal kan gak pernah dia diajari. Nak, nanti kalau kamu keluar dipeseni ya. Nanti kalau kamu keluar ketemu ASI kamu kamu hisap ya. Gak pernah. Itu yang ngajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pernah bayi itu ketika masih di perut kita kasih pelajaran? Ya, kita les anak kita. Nanti kalau kamu lahir nak ya. Enggak, itu yang ngasih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah susunya cocok dengan perutnya atau tidak? Betapa banyak bayi-bayi yang lahir ternyata begitu minum air susu ibunya, apa yang terjadi? Muntah-muntah gak cocok, akhirnya harus beli susu yang harganya Masya Allah. Ketika keluar kita butuh tangan, kita butuh mata. Kita butuh mata itu supaya bisa dibuka. Telinga ini bisa mendengar. Mulut ini bisa bicara. Belum nanti ketika kita agak besar dikit kita butuh rizki. Setelah kita butuh rizki, kemudian kita butuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah. Antumul fuqara'u ilallah. Sedangkan Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, tidak butuh sama sekali kepada para hambanya. Sedikit pun Allah tidak butuh kepada kita. Makanya kalau seandainya kita ini gak sholat, gak puasa, Allah rugi gak? Sama sekali gak rugi. Jangankan kita satu orang gak sholat. Satu dunia. Sejak zaman misalnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Seandainya seluruh manusia mulai manusia yang pertama sampai terakhir. Semuanya tidak sholat. Bahkan semuanya menjadi manusia kayak Fir'aun. Fir'aun kan manusia yang paling jahat. Semuanya tipenya kayak Fir'aun. Allah gak rugi. Yeah. Jadi Allah gak butuh sama kita. Tapi subhanallah. Allah gak cuek sama kita. Walaupun Allah gak butuh. Coba sekarang. Kalau jenengan gak membutuhkan seseorang. Jenengan cuek gak? Cuek. Akan cuek. Karena merasa gak butuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berdoa. Padahal kalaupun kita gak berdoa, Allah gak rugi. Allah suruh kita taubat. Padahal kalau misalnya kita gak taubat, Allah rugi gak? Enggak. Bahkan Allah tunggu siang dan malam agar kita mau bertobat kepadanya. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala buka kedua tangannya. Menunggu para hambanya untuk bertaubat. Bagi mereka yang gak mau tobat di siang harinya. Ditunggu sampai malam. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 24 jam. Allah tunggu kita. Padahal Allah gak butuh sama kita. Itu semata-mata karena apa? Sayangnya Allah kepada kita. Jadi intinya sifat yang kedua yang dimiliki oleh golongan yang tercela yang akan mendapatkan kesulitan dan kesusahan adalah perasaan apa tadi? Tidak butuh kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengasah perasaan butuh kita kepada Allah dengan sering-sering dan tidak bosan-bosannya untuk terus berdoa. Ini yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.